get some more. Ketemu lagi dengan ASM Channel, meretas jalan menebar virus kebaikan. Saya kali ini akan mencoba untuk menemui beberapa siswa yang bisa saya temui supaya saya bisa mendapatkan kesempatan berbincang-bincang kira-kira apa kesan dan pesan anak atau suka duka anak selama belajar di rumah. Kita akan segera menemui yang bersangkutan. Mari. Saya saat ini sudah bersama salah seorang siswa SMK Marif 9 Klirong. Saya akan coba ngobrol-ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum Mas. Salam. Namanya siapa Mas? Mas Nudin. Mas Nudin. Iya. Mas Nudin. Sekolah di mana Mas? SMK Marif 9 Kuningan. SMK Marif 9. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 atau kelas 11 ya. Ya, ini kan Mas Nudin ya. Ya, ini kan Anda kan sudah hampir 8 bulan belajar di rumah. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu bisa diceritakan nih. Suka duka atau plus minusnya belajar di rumah Mas Nudin. Kalau menurut saya sih belajar online itu menyusahkan ya. Menyusahkan ya? Iya. Nah, menyusahkannya kenapa? Karena banyak kendalanya. Kendala jaringan termasuk. Terus pelajaran juga jadi nggak mudeng atau nggak paham. Nggak mudeng ya? Iya. Kenapa nggak mudeng? Ya karena nggak ada penjelasannya sih. Oh, berarti kalau misalnya Mas Nudin itu hanya membaca materi atau melihat video, itu masih butuh penjelasan ya Mas Nudin ya? Masih butuh. Iya, itu kurang mudeng ya. Kurang. Nah, kalau nggak mudeng terus gimana solusinya? Ya kadang ya kalau dikasih tugas rada sulit Gitu ya. Nah, terus tugas-tugas selama ini yang mengerjakan Mas Nudin apa orang tua apa temannya apa gimana? ini dari Google. Google ya? Iya. Pokoknya si penting menemukan jawaban, entah benar entah tidak, si penting pertanyaan itu dicari jawaban di Google, dijawab begitu ya? Salin. Gitu ya. Nah, kalau Mas Nudin itu jurusan apa? Jurusan TKR. TKR, kelas 11 ya. Iya. Nah, kelas 11 TKR itu kan mestinya sudah banyak praktek. Iya. Dan terus selama belajar di rumah ini berarti nggak pernah praktek? Nggak pernah sama sekali. Dan terus Anda kan calon mekanik otomotif. Iya. Kalau nggak pernah bersentuhan dengan mesin, nggak pernah berinteraksi dengan alat, terus keterampilannya gimana Mas Nudin? Ya kurang sih. Kurang ya? Kurang apa malah nggak ada itu ya? Nggak ada. Iya. Di rumah ada mesin nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti untuk apa? Guru-guru produktif selama ini kalau memberikan materi tentang praktek seperti apa Mas Nudin? Ya paling disuruh nyari di YouTube atau di Google. Begitu ya? Iya. Carilah di YouTube tentang bagaimana cara membongkar mesin gitu ya. Carilah di YouTube bagaimana cara menyalakan atau menghidupkan lampu gitu ya. Iya. Itu kalau hanya melihat di video-video semacam itu mudah nggak Mas Nudin? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali ya. Waduh, berarti belajar di rumah itu kalau dari segi pelajaran produktif itu sangat fatal ya Mas Nudin? Fatal. Sangat fatal ya. Iya. Berarti selama 8 bulan ini Mas Nudin tidak ada tambahan kompetensi praktek apa-apa? Tidak. Hanya ya, memahami saja ya. Ya memahami tanpa ada penjelasan sih. Nah, berarti ini kalau misalnya Mas Nudin tiba-tiba suruh terjun PKL itu ya gedadakan ya Mas ya? Iya. Udah jelas. Jelas ya? Waduh gitu. Nah kemudian nih Mas, nah, kalau Mas Nudin itu di jam-jam pelajaran itu memang aktif mengikuti pelajaran apa juga kadang-kadang tidak? Kadang-kadang ya tidak, kadang main sih, kadang ya teman-teman juga ada yang nyari uang di Nyari luar. uang? Iya. Artinya pada jam pelajaran itu teman-temannya Mas Nudin itu tidak semuanya ikut pelajaran ya? Tidak, paling cuma absen terus pergi
pergi mau kemana tuh. Oh, misalnya pas pelajaran daring itu ada fasilitas absen itu ya, ngisi absen, Iya. yang penting absen. Iya. Itu absen nanti gue ngeloboni gurunya ya. Oh iya, gimana itu ya? Nah, itu sudah absen kemudian pergi. Iya. Kira-kira kegiatan teman-teman Mas Masudin itu kalau udah absen pergi itu kemana itu Mas? Ya ada yang nyari uang, ya ada yang main, cuma main-main ngegame atau gimana. Game, nyari uang apa? Ya kerja, metik kelapa juga ada. Mati kelapa ya. Ya, Nah, terus apa lagi misalnya? bikin bata. Oh, bikin bata. Iya. Mumpung lagi belajar di rumah, bikin bata, cari duit ya. Iya, banyak free-nya sih. Banyak free-nya ya. Iya. Itu jam pelajaran pun juga pada kerja bikin bata, menek rambir gitu Mas ya. Iya. Oh gitu ya. Ya terus ya mereka nggak dapat tambahan ini kompetensi. Ya enggak, kalau dikasih tugas ya kadang nyontoh atau nyari di Google. Jadi Berarti simpel. gurune siswa itu yang utama malah Google ya Mas ya. Iya. Wah, ini Google berjasa sekali nih. Ya, kemudian ini Mas, apa namanya, dari teman-teman ya, mungkin Mas itu kan juga sering cerita teman-teman ya, itu mereka sebenarnya pada lebih suka pelajaran daring apa belajar di rumah seperti ini apa tatap muka Mas? Lebih sukanya tatap muka. Kenapa Mas? Ya soalnya ada penjelasannya sih. Penjelasan Jadi ya. pelajaran mudah apa kayak paham, Artinya kehadiran guru memang penting Mas ya. penting. Sekalipun sudah banyak informasi dari mana-mana, kalau nggak dijelaskan guru tetap akan sulit ya. Ya nggak paham. Tetap butuh penjelasan guru ya. Nah, itulah pentingnya guru gitu kan ya. Ya makanya jangan menyanyikan guru kan seperti itu ya. Nah ini kalau teman-teman Mas Nudin itu ada yang pada cari duit. Kalau Mas Nudin sendiri ada kegiatan lain nggak kalau habis absen kemana gitu? Ya paling tidur kalau nggak nonton TV. Waduh, tidur nonton TV ya. Waduh ini kalau begini ya, ini gimana ya? Kalau menurut Mas Nudin itu pelajaran model kayak gini itu apa namanya efektif nggak Mas? Enggak. Nggak efektif ya. Berarti Mas Nudin selalu kepengen masuk sekolah lagi, Iya. tatap muka ya. Iya. Ya, kemudian kalau misalnya dari motivasi Mas ya, motivasi ya, jadi dorongan semangat untuk belajar. Secara umum kalau menurut Mas Nudin itu kalau pelajaran jarak jauh semacam ini motivasi mereka untuk belajar itu kira-kira meningkat atau menurun Mas? Menurun drastis. Drastis ya. Artinya mereka tidak bisa diandalkan belajar sendiri di rumah ya. Jadi, mungkin Bapak Ibu guru ndel-ndelan apa para siswa di rumah suruh belajar ini tapi ternyata malah bermain, malah tidur kayak Mas Nudin kan, nonton TV kan gitu Mas ya. Ya oke lah. Ya mudah-mudahan nanti suara Mas Nudin didengar oleh pengambil kebijakan sehingga tetap kita bisa apa namanya ikut segera melaksanakan pembelajaran tatap muka lagi kan itu. Tapi sepemantauan Mas Nudin itu ini kan pemerintah itu melarang pelajaran tatap muka kan supaya nggak berkerumun. Iya. Karena supaya bisa terhindar dari dari penyebaran COVID-19. Nah, setahu Mas Nudin, ketika anak-anak itu tidak masuk sekolah, alias belajar di rumah, ini mereka berkerumun nggak Mas? Ya berkerumun. Berkerumun dengan siapa? Ya dengan teman, kadang kan main game online di tempat temenan atau gimana itu kan tetap berkerumun. Tetap mereka berkerumun ya. Iya. Dan apa orang tua tidak melarang misalnya kamu jangan pergi-pergi? Tidak. Tidak ya. Jadi orang tua rata-rata malah membiarkan ya. Iya. Yang bermain, berkerumun. Artinya harapan pemerintah anak-anak belajar di rumah supaya tidak berkerumun itu ternyata tidak tepat nih Mas ya. Tidak. Yang terjadi justru anak tetap berkerumun ya. Iya. Apa juga ada yang kayak ke pasar? Banyak sih. Oh banyak ya. Iya. Ke Ada yang jualan juga. jualan. Iya. Mungkin membantu orang tua Iya, itu. di pasar itu banyak. Oh gitu ya. Baiklah. Ada harapan apa Mas Nudin kepada pemerintah lah gitu? Ya semoga cepat bisa tatap muka pelajarannya, untuk bisa masuk lagi biar nggak sulit lah untuk mempelajari pelajaran. Gitu ya Mas ya. Oke Mas Nudin ya, terima kasih ya. Ya. Saya sudah dapat informasi banyak Mas Nudin. Walaupun belajar di rumah, Mas Nudin jangan tidur terus ya. Jangan nonton TV terus, belajar. Ya sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan sekolah ya. Dan teman-teman diajak suruh belajar, jangan malah cari duit ya, anak rambil, bikin bata. Oke ya, makasih. Semoga sukses. Assalamualaikum. Sebagian besar anak-anak itu ternyata tidak bisa menikmati belajar di rumah ini secara efektif dan secara baik. Habis.
justru anak-anak itu malah banyak memanfaatkan waktu belajar untuk bermain, tidur, nonton TV, dan bahkan cari duit. Oke lah, mudah-mudahan dapat ditangkap oleh pemerintah pesan-pesan dari anak-anak ini untuk segera mengevaluasi kebijakan belajar di rumah. Terima kasih, wassalam.